Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati, NIM 1521016, kelas A, Program Studi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan mereview materi tentang sistem komunikasi interpersonal. Proses pengenalan informasi yang di sini kita sebut komunikasi interpersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah menangkap stimuli. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi, dan sedangkan memori adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Dan berpikir adalah proses dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Tahap paling awal dalam penerimaan informasi ialah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dan lingkungannya. Kita mengenal alat indera atau panca indera. Psikologi menyebutkan 9, bahkan ada yang menyebut 11 alat indera. Yang pertama itu penglihatan, pendengaran, kinestesis, vestibular, perabaan, temperatur, rasa sakit, perasa, dan penciuman. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi atau sensasi. Hubungan sensasi dan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi. Perhatian atau attention adalah proses mental ketika stimulus dari rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah. Stimulus diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol antara lain gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan. Beberapa contoh faktor yang memengaruhi perhatian kita, yang pertama yaitu faktor-faktor biologis. Dalam keadaan lapar, seluruh pikiran didominasi oleh makanan. Oleh karena itu, bagi yang lapar, yang paling menarik perhatiannya adalah makanan. Yang kenyang akan menaruh perhatian pada hal-hal yang lain. Yang kedua itu faktor-faktor sosiopsikologis. Berikan sebuah foto yang menggambarkan kerumunan orang banyak di sebuah sempit jalan. Menurut E. Anderson pada tahun 1972 menyimpulkan dalil-dalil tentang perhatian selektif yang harus diperhatikan oleh ahli-ahli komunikasi. Yang pertama itu, perhatian itu merupakan proses yang aktif dalam dinamis, bukan pasif reflektif. Yang kedua, kita cenderung memperhatikan hal-hal yang tertentu, yang penting, menonjol, atau melibatkan diri kita. Ketiga, kita menaruh perhatian kepada hal-hal tertentu sesuai dengan kepercayaan, sikap, nilai, kebiasaan, dan kepentingan kita. Yang keempat, kebiasaan sangat penting dalam menentukan apa yang menarik perhatian, juga apa yang secara potensial akan menarik perhatian kita. Kelima, dalam situasi tertentu, kita secara sengaja menstrukturkan perlakuan kita untuk menghindari terpaan stimulus tertentu yang ingin kita abaikan. Yang keenam, walaupun perhatian kepada stimulus berarti stimulus tersebut lebih kuat dan lebih hidup dalam kesadaran kita, tidaklah berarti bahwa persepsi kita akan betul-betul cermat. Yang ketujuh, perhatian bergantung kepada kesiapan mental kita. Kita cenderung memersepsi apa yang memang ingin kita persepsi. Yang kedelapan, tenaga motivasional sangat penting dalam menentukan perhatian dan persepsi. Yang kesembilan, intensitas perhatian tidak konstan. Yang kesepuluh, dalam hal stimulus yang menerima perhatian juga tidak konstan. Yang ke-11, usaha untuk mencurahkan perhatian sering tidak menguntungkan karena usaha itu sering menuntut perhatian. Pada akhirnya, perhatian terhadap stimulus mungkin akan berhenti. Yang ke-12, kita mampu menaruh perhatian pada berbagai stimulus secara serentak. Makin besar keragaman stimulus yang mendapat perhatian, makin kurang tajam persepsi kita pada stimulus tertentu. Dan yang ke-13 yaitu perubahan atau variasi sangat penting dalam menarik dan mempertahankan perhatian. Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi.
Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, melainkan karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu. Kita masuk di bagian kerangka rujukan atau firm referensi. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi lazim disebut sebagai kerangka rujukan. Mula-mula konsep ini berasal dari penelitian psikofisik yang berkaitan dengan persepsi objek. Para psikologi sosial menerapkan konsep ini menjelaskan persepsi sosial. Dalam eksperimen psikofisik, Weaver dan Ziner menunjukkan bahwa penilaian terhadap objek dalam hal beratnya bergantung pada rangkaian objek yang dinilainya. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi. Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Memori. Dalam komunikasi interpersonal, memori memegang peranan penting dalam memengaruhi baik persepsi dalam menyediakan kerangka rujukan maupun berpikir yang akan kita reka nanti. Secara singkat, memori melewati 3 proses. Yang pertama itu perekaman, penyimpanan, dan pengadilan. Perekaman atau encoding adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera atau sirkuit saraf internal. Penyimpanan adalah menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Dan pemanggilan atau retrieval dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi, adalah menggunakan informasi yang simpan. Jenis-jenis memori ada 3, yaitu yang pertama, pengingatan adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim atau kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua, pengenalan atau recontation, pilihan berganda dalam tes objektif menurut pengenalan bukan pengikatan. Dan yang ketiga itu belajar lagi. Dan yang keempat adalah redintegrasi, adalah merekonstruksi secara massal lalu dari petunjuk memori kecil. Baiklah, kita masuk pada mekanisme memori, di mana mekanisme memori ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu teori Aus. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. Seperti otot, memori kita baru kuat bila dilatih terus-menerus. Sejak zaman Yunani sampai sekarang masih ada orang yang beranggapan bahwa tugas guru adalah melatih ingatan muridnya. Yang kedua itu teori interferensi. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada meja lilin atau kanvas. Katakanlah pada kanvas itu sudah terlukis hukum relativitas. Dan teori ketiga yaitu teori pengolahan informasi. Secara singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory storage atau gudang indrawi. Kemudian masuk short-term memory atau STM, memori jangka pendek, lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan ke dalam long-term memory atau LTM, memori jangka panjang. Otak manusia dianalogikan dengan komputer. Sensory storage lebih merupakan proses perseptual daripada memori. Ada 2 macam memori. Yang pertama itu memori ikonis untuk materi yang kita peroleh secara visual, dan memori ikonis untuk materi yang masuk secara auditif atau melalui pendengaran. Penyimpanan di sini berlangsung cepat, hanya berlangsung 1/10 sampai 1/4 detik. Sensory storage lah yang menyebabkan kita melihat rangkaian gambar seperti bergerak ketika kita menonton film. Bagaimana orang berpikir? Secara garis besar, berpikir ada 4 macam berpikir, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik. Yang pertama mungkin lebih tepat disebut melamun. Dengan berpikir autistik, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup secara gambar-gambar fantastis. Sedangkan berpikir realistis adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Dan berpikir deduktif adalah mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan yang merupakan pernyataan umum. Dan berpikir evaluatif adalah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan.
Baiklah, itu yang dapat saya paparkan tentang mereview sistem komunikasi interpersonal. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.